Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu syu'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan amaliyah ibadah kita sebagai seorang muslim sejati, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dan yang paling penting, nikmat yang tidak kita kira adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan iman dan Islam, maka kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka hidayah iman itulah adalah hidayah iman yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita. Meskipun nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika kamu menghitung nikmat Allah yang diberikan oleh Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitung. Secara tidak sadar, napas yang kita hembuskan, udara yang kita hirup, itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah meskipun kita tidak meminta. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat terhadap ajarannya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak di hari ke-10 bulan Ramadan. Maka kita sebagai seorang muslim berbahagialah ketika kita datang bulan Ramadan. Karena barang siapa yang merasa bahagia ketika datang bulan Ramadan, maka Allah haramkan dia untuk masuk neraka. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus berbahagia ketika datang bulan Ramadan. Yang biasanya ibadah biasa kita melaksanakan ibadah ritual vertikal atau ibadah ritual horizontal, maka di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah itu kita akan, atau Allah akan lipat gandakan beberapa kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah kita bisa tenang, ibadah kita bisa feeling good, begitu ya. Nah, tentu di bulan Ramadan ini merupakan momentum untuk kita untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan syahrul barokah, syahrul Ramadan syahrul du'a. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan untuk kita untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak doa. Maka Allah istimewakan di 12 bulan itu, satu di antaranya adalah bulan Ramadan. Begitupun ketika Allah mengistimewakan hari dari 7 hari itu, Allah istimewakan istimewakan hari Jumat. Begitupun dengan datangnya bulan Ramadan, kesempatan kita untuk memperbanyak doa. Barang siapa orang yang memperbanyak doa di bulan Ramadan, maka Allah akan ijabah doa. Barang siapa yang tidak berdoa, maka bisa dikatakan orang tersebut adalah orang yang sombong, orang yang merasa tidak butuh dengan pengharapan, orang yang merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan kali ini
berdoa sangat diharapkan, sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Meskipun kebiasaan-kebiasaan berdoa selalu kita laksanakan setiap sholat, berdoa di sepertiga malam, maka di bulan Ramadan ini berdoa merupakan doa yang paling mustajab. Nah, siapapun boleh berdoa, meskipun orang-orang yang mempunyai dosa sekalipun. Ya, kalau yang bersangkutan, kalau yang mempunyai dosa itu yakin taubatan nasuha di bulan Ramadan ini, insya Allah akan ampuni dosa, kecuali dosa syirik. Bahkan ada seorang atau ada istri seorang jina, habis jina dia pulang melihat anjing kehausan, maka dia langsung lari ke kolam atau dia langsung lari ke sumur, ambil itu air dengan sepatunya, maka diberikan kepada anjing itu, maka mati atau ketika orang tersebut mati, sebelum mati tobat terlebih dahulu, maka masuk surga. Maka karunia Allah atau rahmat Allah itu jauh lebih dekat terhadap orang yang berdosa, yang mempunyai niat untuk bertobat, ketimbang dari orang yang beribadah tetapi sombong. Ketimbang orang yang beribadah tetapi sombong, ya. Nah, maka jangan jadikan ibadah kita itu sebagai suatu kesombongan. Nah, saudara berani nggak ketika ibadah saudara itu puluhan tahun, kemudian saudara berani gak nahan untuk tidak update status? Yuk, tahajud misalkan, nahan untuk update status, hari ini saya mau ke masjid, mau tahajud, hari ini saya berpuasa dan sebagainya. Maka ada orang 30 tahun berpuasa, dia itu penjual daging, maka ketika setan ingin menghilangkan pahala orang tersebut itu gampang saja. Dia menyamar jadi orang, kemudian datang ke penjual ikan atau penjual daging itu, saya sedang berpuasa, saya lebih berhak untuk mendapatkan daging itu. Nah, maka orang tersebut bisa dikatakan gerak. Kamu sudah berpuasa berapa lama? Saya sudah berpuasa 30 tahun. Nah, maka dengan perkataan itulah dosa ataupun pahala 30 tahun ibadah itu habis sekaligus karena kesombongannya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita berdoa kapanpun dan dimanapun, anggaplah kita itu sebagai manusia yang banyak sekali dengan dosa. Jangan merasa kita sebagai makhluk yang banyak beribadah. Anak-anakku atau saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu lebih senang dengan orang-orang yang meminta kepadanya daripada tidak meminta sekalipun atau tidak meminta sama sekali. 2 tahun tidak berdoa, baru berdoa. Nah, maka kebalikannya dari itu, kalau Allah itu lebih senang ketika makhluknya itu lebih banyak meminta. Ya Allah, hari ini saya misalkan minta diberikan rezeki, minta diberikan keimanan yang tangguh, keimanan yang kuat, daripada kita tidak minta sama sekali. Beda kalau kita meminta kepada makhluk, minta berkali-kali, makhluk tersebut akan bosan. Tetapi ketika kita minta kepada Allah, Allah itu tidak akan pernah bosan. Bahkan yang tadi saya sebutkan,
Meskipun pendosa sekalipun, Allah itu sangat merangkul. Tidak ada Allah bilang, hai pendosa, hai penjina, hai pemabuk. Tidak, Allah sangat lembut memanggil hambanya. Ya ibnu Adam, hai anak Adam. Ya ibadi, wahai hamba. Yuk sini. Maka di bulan Ramadan ini merupakan momen yang sangat berharga untuk kita melaksanakan aktivitas ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping aktivitas horizontal kita kepada Allah, kepada makhluk selain Allah. Maka tidak heran ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa ibadah Ramadan itu untukku, kata Allah. Kenapa ibadah Ramadan itu untukku? Padahal kan sholat sunat atau sholat wajib juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa ulama menyampaikan bahwa malaikat tidak sanggup mencatat saking besarnya pahala ibadah puasa kepada orang yang berpuasa. Ibadah sholat itu bisa saja dicatat oleh malaikat, tetapi ibadah Ramadan saking besarnya pahalanya, Allah yang menyembunyikannya, Allah yang memberikannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua, mari kita isi momen-momen Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, diantaranya doa. Jangan sia-siakan Ramadan ini untuk berdoa. Jangan sia-siakan dosa kita di bulan Ramadan ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka sesungguhnya Allah itu sangat dekat sekali dengan kita. Apalagi ketika kita ingin meminta sesuatu. Allah tidak meminta untuk berbahasa Arab dalam berdoa. Bahkan bahasa isyarat pun Allah itu sangat mendengar. Karena Allah itu sangat mendengar hati seseorang. Misalkan kita berdoa menghela gitu ya, tanpa kata-kata. Allah itu tahu helasan kita itu mintanya apa gitu. Ya, nah maka supaya feeling good kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini tetap menyenangkan, tetap happy, maka berakadlah dengan Allah. Jangan berakad dengan manusia. Kalau berakad dengan Allah, kita melaksanakan ibadah puasa itu murni ridho lillahi ta'ala, ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ridho, karena kita berpuasa itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari popularitas, bukan mencari sanjungan dari orang lain. Tetapi kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah ibadah Ramadan kita akan happy, akan feeling. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menjadi seorang pribadi yang baik di bulan Ramadan ini. Kita patut bersyukur, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan usia yang luar biasa. Kita dikembalikan atau kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Sebelum-sebelumnya kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Maka panjangkanlah, sampaikanlah kita ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, tidak semua orang diberi kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan. Inilah momentum yang paling berharga untuk kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Benarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya murni dari kesalahan saya secara pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya bukan seorang dai, saya bukan seorang ustadz. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, suri kiranya saudara-saudara semua untuk memaafkannya.
kedepannya. Dan tentu apa yang saya sampaikan berangkat dari balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat, meskipun saya bukan seorang ustadz. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.